Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sungguh miris kondisi Indonesia darurat pornografi yang kian kritis. Terbaru, belasan ribu konten porno anak di bawah umur diperjualbelikan melalui media sosial atau Telegram. Faktanya Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam kasus pornografi anak. Mengapa lingkungan sekitar tak mampu mendeteksi? Lantas apa yang harus dilakukan agar anak tak lagi menjadi sasaran eksploitasi pornografi? Masa kanak-kanak disebut sebagai golden age atau masa keemasan karena di masa inilah anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Terlebih pada masa remaja, biasanya menghadapi fase pencarian identitas yang syarat akan keingintahuan yang besar. Apalagi konten dan akses internet yang mudah didapatkan. Media sosial juga kerap kali tak terkontrol dengan konten pornografi. Pemerintah pun punya PR besar sebab pornografi anak sudah masuk dalam kategori darurat. Sesuai masukan yang luar biasa dari publik, pemerintah tengah menggodok peraturan yang terkait perlindungan anak di ranah digital, di mana nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, maka mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat. Bagaimana tidak, baru-baru ini polisi merilis kasus jual beli konten pornografi anak di bawah umur. Tak masuk di nalar, para oknum jahanam ini pun mengeksploitasi anak mulai dari usia 7 tahun. 8 bulan melakukan bisnis haram ini, pelaku yang ternyata pengangguran ini pun meraup keuntungan puluhan juta rupiah dari hasil menjual konten porno anak. Modus operandinya adalah jual beli konten pornografi. Dari hasil penyidikan didapatkan sejumlah 13.336 konten informasi elektronik, baik itu berupa gambar dan video yang berkaitan dengan korban adalah anak. Modus operandinya yaitu adalah menyebarluaskan konten pornografi anak dengan cara memperjualbelikan melalui media akun sosial yaitu Telegram. Untuk menjadi member, untuk melihat atau mengikuti grup ini, yaitu disarankan untuk membayar 150.000, dan itu untuk member sudah dapat melihat ataupun menyaksikan video yang ada di dalam konten tersebut. Apa yang menyebabkan anak-anak terpapar konten pornografi? Salah satu penyebabnya adalah karena kita memberikan kesempatan pada anak untuk terpapar pada yang namanya gadget, juga kemudian pokoknya perangkat-perangkat teknologi elektronik yang sekarang kita sudah berkembang dengan luar biasa, sehingga mereka dengan mudah mengakses hal tersebut, dan anak proses belajarnya lebih cepat daripada orang tua, sehingga dia bisa tahu dengan jelas, apalagi bila ia mendapatkan paparan dari teman-temannya dan pergaulannya tentang apa yang mesti dipakai atau diakses oleh mereka. Nah, itu yang kemudian membuat jadi anak-anak ini kemudian dengan mudah sekali mengakses. Berbagai jurnal ilmiah mendalami dampak pornografi, yaitu kecanduan yang merusak otak, sulitnya konsentrasi, hingga penyimpangan seksual yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Sungguh miris, Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam kasus pornografi anak yang kian kritis. Bukankah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman?
Indonesia berada di posisi keempat dunia dan posisi kedua ASEAN. Tentu saja hal itu berpengaruh kepada perlindungan anak. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mengenai data di KPAI, data di KPAI selama 3 tahun terakhir itu ya trennya hampir sama, sekitar 2% dari seluruh total kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya. Yang tertinggi adalah kekerasan seksual, di bawahnya adalah kekerasan fisik dan psikis, dan di urutan ketiga ada anak korban pornografi dan cyber. Jumlahnya memang tidak tinggi, tapi persentasinya ya urutannya masuk ke 3 besar ya. Kenapa tidak tinggi? Karena di KPAI itu adalah data pengaduan ya, bukan data kasus begitu. Karena pengaduan kan tidak semua kasus diadukan ke KPAI. Lantas, bagaimana pengawasan orang tua? Indonesia saat ini menjadi negara keempat dengan kasus pornografi anak, yang dimana nantinya juga Kementerian Komunikasi dan juga Digital akan menindak tegas kasus tersebut. Lantas apa kata orang tua terkait pornografi anak? Kalau saya sebagai seorang ibu satu anak, yang pasti kalau bisa di pemerintah diperketat ya untuk yang akses-akses yang link-link yang nggak jelas itu. Kadang kan suka masuk ya ke WhatsApp atau di YouTube. Kadang kan ada yang ada pergerakan yang percintaan itu kan bisa memicu anak mengikuti ya, seperti itu. Itu sebenarnya sih harus diperbaiki ya oleh pemerintah ya, kalau bisa. Lingkungan sekitar juga ya, itu bisa mempengaruhi juga sih gitu. Apalagi zaman sekarang itu apapun itu udah pada barbar, pada berani semua ya gitu. Mau nyenggol anak walaupun dibilang nggak sengaja gitu kan, terus walaupun tetangga mau cium anak kita kan, itu namanya intinya kurang, apalagi seorang cowok ya misalnya gitu, itu kan kurang muhrim ya gitu. Apalagi kalau misalnya posisi anaknya cewek atau posisi anaknya cowok, seperti itu sih. Pastinya sih biasanya kalau saya ngeblok untuk akses-akses sih, saya contohnya ya media sosial itu saya blok. Nah, kalaupun anak saya punya handphone sendiri, itu YouTube-nya juga yang khusus kids ya, itu kan ada ya gitu. Terus juga ada untuk akses open untuk media sosialnya atau YouTube-nya juga tuh saya kasih waktu. Pemerintah harusnya membatasi kayak situs-situs yang berbau porno, jadi tidak mudah untuk diakses sama anak-anak kecil. Jadi mereka tuh harusnya membatasi dengan memblok-blok link-link yang mudah didapat dari situs YouTube, Google, dan lain-lain. Iya, selalu dipantau sih kalau soal HP, dibatasin ibaratnya nggak boleh nge-full, mau yang udah gede juga ibaratnya imun selalu jangan dipola apa gimana selalu diterapkan, karena tahu yang iklan kan sekarang yang masuk kan kayak gitu, kayak banyak kayak gitunya karena pornografinya yang berbau pornografi lah. Membatasi untuk main handphone, dan kalau menonton harus diawasi. Stop eksploitasi pornografi pada anak. Literasi digital dan peran keluarga menjadi salah satu faktor terpenting. Tim TV One mengabarkan.